Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بالفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وطوبة النسوح إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا لروح الإمام الحبيب أحمد زيني دحلان، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وساعد في بناء هذا المعهد وحضر في هذا المجلس، أن الله تغشاهم والرحمة المغفرة وأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى هذه النية كنية صالحة ومسلف في قراءة هذا الكتاب نويناهم وقصدوا قصدناهم وما طلبوا طلبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tarikus salat, masam hadis Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikus salat, orang yang meninggalkan salat. Idza rufi'atil lugmatu, jika diangkat potongan roti atau satu suap nasi ila fihi, ke mulutnya. Qolat, berkata itu satu suap nasi, kalau bahasa Jawa satu puluk nasi, lahu, kepada itu orang yang meninggalkan sholat yang mau makan, la'anakallah, semoga terlaknat kamu, ya adu Allah, wahai musuh Allah. Ta'kulu rizqallah, kamu makan rizkinya Allah, wala tuaddi, dan kamu tidak melaksanakan faraidahu, kewajiban Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu, makanan yang dimakan ini ngelaknat dia. Sebenarnya nggak mau dimakan, cuma karena Allah yang mentakdir, ya harus terpaksa mau. Cuma maunya sama marah. Dia nggak kepingin masuk mulutnya orang yang nggak sholat, apalagi perutnya jadi darah dan dagingnya orang yang nggak sholat. Dia benci sama orang yang nggak sholat, tapi karena dia tidak berdaya diperintahkan sama Tuhan, maka dia harus patuh. Akhirnya dia mencaci, mengkutuk, terkutuk, terusir dari rahmat Allah. Kamu orang yang sholat, kamu mau makan rezeki Tuhan, tapi kamu nggak mau melaksanakan kewajiban Tuhan. Makanannya benci sama dia. Qati'us shalah, orang yang memutus sholat, meninggalkan sholat. Yatabarra'u, membebaskan diri,
minhu dari qati'us shalah, orang yang meninggalkan salat, as-saubu pakaian, fi jasadi ada di tubuhnya orang yang meninggalkan salat, wa yaqulu dan berkata itu pakaian lahu bagi orang yang meninggalkan salat, laula jika tidak ansakhara mentaklukkan menjinakkan ni aku Rabbi Tuhanku, laka bagimu qati'us shalah orang yang meninggalkan salat, la farartu maka aku lari, kata baju itu minka daripada kamu. Baju yang dipakai, sarung yang dipakai, kopi yang dipakai, kerudung yang dipakai, sewek yang dipakai orang yang enggak sholat, bajunya ini semuanya enggak seneng ada di tubuhnya. Tapi Tuhan yang memerintahkan untuk mau, untuk jadi pakaiannya. Karena itu dia mau sambil marah sebenarnya. Orang yang enggak sholat, kalau bukan karena Tuhanku yang sudah mentakdir aku menutupi kamu, maka aku akan lari, enggak hati ini nutupi auratmu. Saya tidak sudi akan melekat ada di kulitmu. Pakaian yang di tubuhnya orang yang enggak sholat itu pun marah kepada dia. Qati'us shalah orang yang enggak sholat, idza kharaja jika keluar itu qati'us shalah orang yang enggak sholat, min baitihi daripada rumahnya qati'us shalah, qalal baitu berkata rumah, la sahibakallah semoga tidak menemani kamu Allahu Allah, fi safarika di dalam bepergianmu, wala khalafaka dan semoga tidak meninggalkan kamu, fi atharika di yang kamu tinggalkan keluargamu, wala aadaka dan semoga tidak mengembalikan kamu Allah ila ahlika kepada keluargamu, saliman dalam keadaan selamat. Orang yang enggak sholat itu kalau keluar dari rumahnya itu doakan, mudah-mudahan kamu enggak dirahmati sama Tuhan, mudah-mudahan yang kamu tinggalkan ini enggak ketemu lagi, kamu enggak kembali lagi sama keluarga kamu selamat, tumpas son itu jalan. Rumahnya itu benci sama orang yang enggak sholat, dibenci sama makanan yang dimakan, dibenci dengan pakaian yang melekat di badan, dibenci sama rumahnya sendiri yang menjadi tempat tinggalnya. Qati'us shalah orang yang meninggalkan salat, mal'unun terusir dari rahmat, fi hayati di dalam kehidupannya itu qati'us shalah, wa ba'da mamati dan setelah wafatnya matinya itu qati'us shalah. Di masa hidupnya orang yang enggak salat itu diusir dari rahmat Allah, setelah wafatnya tambah lagi dia diusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau sudah jauh dari rahmat Allah, bisa hidup senang dari mana? Bisa hidup bahagia dari mana? Walaupun gedong rumahnya mentereng bagaikan istana, tapi akan menjadi neraka baginya.
walaupun duitnya berlimpah ruah, tapi dia akan menjadi melarat, sempit dunia baginya. Kenapa? Jauh dari rahmat Allah. Ada orang itu Pak, ruangannya AC dingin tapi hatinya panas, ya tetap nggak bisa tenang, nggak dingin. Ada orang itu kasurnya empuk, selimutnya halus, tapi pikirannya panas, kasar, nggak bisa tidurnya nyak. Orang kadang-kadang rumahnya gede, dirahmati oleh Allah, tenang hatinya. Di dunia orang yang meninggalkan sholat itu diusir dari rahmat Allah. Di akhirat juga diusir dari rahmat Allah. A'udzubillah min dzalik, hati-hati. Qati'us shalah, orang yang meninggalkan sholat, yamutu yahudiyan, mati dalam keadaan Yahudi, wa yub'atsu, dan dibangkitkan Nasraniyan dalam keadaan Nasrani. Wah, bahaya orang yang meninggalkan sholat itu. Imannya tipis, dikhawatirkan matinya bukan mati Islam. Karena itu sabab utama, di antara sabab utama orang mati su'ul khotimah adalah meninggalkan sholat. Hati-hati, jangan dianggap enteng ini sholat. Banyak orang mati su'ul khotimah gara-gara nggak sholat Pak. Di antaranya juga sebab orang mati su'ul khotimah, ngaku-ngaku jadi wali padahal belum wali. Omongannya seperti wali, ngakunya wali, merasa dirinya wali, udah sampai tingkatan tinggi padahal tingkatan awal aja masih belum. Dipikir wali itu kalau bisa serbanan, wali itu kalau sudah pakai jubah jahit no kain, pakai serban begini, difoto, ditulisi di bawahnya ada yang Al-Imam, ada yang Al-Habib, ada yang Romoyai, kemudian dibagi-bagi, dipajang. Oh wali, bukan itu wali. Wali itu harus beneran orang yang takut sama Allah, orang yang zuhud dari dunia, orang yang ikhlas dalam ibadahnya, orang yang warok. Wali itu beneran, bukan rekayasa, bukan karena fotonya dipamerkan ada di mana-mana, bukan yang diziarahi banyak. Sampean kalau ke Mesir, yang banyak diziarah itu piramid. Tahu piramid nggak? Makamnya Fir'aun. Wali dah Fir'aun. Sampean kalau ke Jogja, banyak orang ziarah ke Borobudur. Wali itu bukan karena banyak yang ziarah. Wali itu bukan karena banyak yang diambungi tangannya, yang ciumi tangannya. Wali itu bukan karena fotonya ada di mana-mana, dikenal ada di mana-mana. Wali itu adalah orang yang hatinya bersih, zahir, dan hatinya adalah selalu bergantung bersama Tuhannya. Saya mau tanya, dokter itu gimana sih? Oh, dokter itu yang pakaiannya putih, yang bawa itu alat yang bisa nyuntik.
Begitu dah dokter. Tidak perlu belajar sampean bisa beli ada di toko alatnya itu, bisa jahit no pakaian jadi dokter dah sampean. Bukan begitu, bukan karena pakaian dokter itu, bukan karena penampilan dengan alat, tapi dokter itu adalah orang yang belajar dari bawah ilmu kedokteran, kemudian orang yang teliti terhadap penyakit, orang yang mengetahui terhadap obat-obat untuk penyakit, orang yang ahli membidangi itu dokter. Bukan hanya penampilan kan, dengan pakaiannya, dengan modelnya. Lah kalau ada orang yang nggak belajar cuma pakaiannya seperti dokter, itu bukan dokter, sampel orang gila. Begitu juga kalau bukan wali, ibadahnya nggak gena, sholatnya nggak gena, takutnya sama Allah nggak ada, berani maksiat, ngaku wali. Lek wali gak bobo. Kalau udah demikian, itu bukan wali, itu adalah penipu berat. Siapakah jenderal? Oh, jenderal itu pakaiannya yang hijau-hijau, kemudian bawa senjata, kemudian tegas. Begitu jenderal. Ya nggak bisa. Jenderal itu adalah dulunya kopral, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, sampai dari jenderal kepalanya semua tentara dan polisi, baru jadi jenderal. Ada orang kepingin jadi jenderal, kepingin jadi jenderal. Waduh, dia tadi itu kepingin jadi jenderal, hanya sekedar berpenampilan dengan pakaian, pakai pakaian hijau-hijau, bawa senjata, nih jenderal. Ya nggak bisa model begitu jadi jenderal. Itu namanya penipu berat. Begitu juga orang itu kalau dia tadi itu mengaku jadi wali, mengaku jadi wali hanya sekedar dengan pakaian, itu penipu berat. Dan ini adalah termasuk sebab-sebab orang mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ojo ngaku wali lek durung ngerti wali ya. Tak ada wali ngaku-ngaku, itu tidak ada. Qala al-Imam Sya'rani, berkata Imam Sya'rani fil uhud, di dalam ikatan janji, ada satu karangan Imam Sya'rani menerangkan di situ tentang janji-janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Nabi. Gimana janjinya kepada Rasulullah di sini? Ukhidha alainal ahdu, telah diambil atas kami semuanya perjanjian, al-amu, perjanjian yang secara umum, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji zaman Nabi ini, para aulia Allah. Kalau janji zaman Nabi, ya tentunya itu adalah perjanjian yang sebenarnya. Lewat apa? Bisa lewat mimpi, bisa lewat yagodoh. Loh, kok lewat mimpi? Bisa. Kalau mimpi dengan Nabi itu mimpi yang sebenarnya. Mimpi dengan Nabi itu nggak bisa disamakan dengan mimpi dengan yang lainnya. Pasti benar. Mar'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, kata Nabi. Siapa orang yang mimpi aku,
itu berarti beneran ketemu dengan aku. Jadi kalau mimpi sama Rasulullah diwasiati, itu beneran Nabi wasiat. Kalau mimpi Rasulullah ada mengikat perjanjian, itu beneran. Bisa juga dengan yaqadhah, bertemu dengan Rasulullah. Apa bisa bertemu dengan Nabi? Bisa bagi orang-orang khusus. Maksudnya gimana? Allahu a'lam, saya belum pengalaman sebenarnya. Apa dasarnya orang bisa bertemu dengan Nabi sedangkan Rasulullah telah wafat? Dasarnya juga hadis. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang pernah ngelihat aku dalam mimpi, bakal ngelihat aku dalam keadaan terjaga. Yang jelas Imam Sya'rani adalah termasuk golongan aulia Allah. Beliau menyatakan telah dibuat perjanjian antara kami dengan Nabi. Apa perjanjiannya? An-nubayyina, untuk kami menerangkan, litarikis shalah, bagi orang yang meninggalkan sholat, minal falahin, daripada petani, nelayan, wal awam, dan orang awam, wasairil juhal, dan daripada kelompok orang-orang yang gak ngerti, maja'ah, apa yang telah datang itu fi fadlis sholawat, di dalam keutamaan sholat al-khamsi 5 waktu, wa fadli, dan keutamaan ma yuwadhibu, apa yang rutin alaihinna, atas sholat 5 waktu, wa nakhussu, dan kami mengkhususkan dalika, itu keterangan keutamaan sholat 5 waktu, bimazidi ta'kid, dengan tambahan penekanan, kama akkadahullahu, sebagaimana Allah menekankannya itu ma wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Kata Imam Sya'rani, ada perjanjian khusus dengan Nabi. Perjanjiannya apa? Orang yang gak sholat datangi, terangkan sholat itu keutamaan begini. Orang awam terangkan bagaimana keutamaan orang yang sholat, baik itu dalam urusan duniawinya maupun akhiratnya. Jangan sampai mereka lupa daripada sholat. Lebih ditekankan untuk menerangkan masalah sholat daripada yang lainnya. Waqad aghfala dzalika ghalibul fuqara, benar-benar telah melupakan dalika itu, ghalibul fuqara, kebanyakan orang-orang fuqara, maksudnya as-salikin ilallah, orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, orang-orang yang dia melakukan suluk ibadah, wa talabatil ilm, dan orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu al-an, sekarang di zaman ini. Kebanyakan orang yang punya ilmu yang dibahas kitab sing dalam-dalam. Gimana kalau hukumnya urusan jual beli model demikian? Gimana kalau urusan politik? Diterangkan ada di umum. Orang banyak yang gak sholat, diterangkan urusan-urusan yang lain. Kata Imam Sya'rani, udah ada perjanjian khusus daripada Nabi. Terangkan sholat ada di mana-mana, karena banyak orang yang meninggalkan sholat. Terangkan bagaimana orang yang sholat itu rezekinya akan dilancarkan, hidupnya akan dibahagiakan, kesulitannya akan digampangkan, dunia dan akhiratnya akan berhasil dan sukses.
terangkan kepada mereka semuanya. Karena itu orang yang jadi dai, ustad, jangan ngelantur kalau ngajar, jangan ngelantur kalau ceramah. Kadang-kadang yang dibahas nggak perlu. Orang awam ini udah nggak butuh dengan urusan-urusan politik. Memang mereka butuh pemimpin yang baik, tapi mereka lebih dibutuhkan lagi orang yang bisa membina menjadi orang yang taat dan diridhoi oleh Allah. Banyak yang nggak sholat, Pak. Sampean hitung di tempatnya sampean, sak kampung sampean hitung. Yang sholat, yang ahli sholat itu kira-kira berapa orang? Yang nggak sholat berapa orang? Kadang-kadang keluarganya kita sendiri banyak yang nggak sholat. Mau tutup mata. Kemudian kita mau sok membahas di Jepang itu kemajuannya begini, di Eropa itu begini. Ngelantur itu orang mabuk itu. Sholat dulu dibenarkan. Subhanallah. Fatara, maka kamu bahkan menyaksikan ahadahum, salah seorang di antara mereka, santrikah, ustadkah, daikah, yukhalitu, mereka berkumpul tarikas sholat, dengan orang yang meninggalkan sholat, min waladin, baik anak, wa khadimin, atau pelayan, wa sahibin, atau teman, wa ghairihim, dan selain mereka, wa yakulu ma'ahu, dan makan bersama orang yang enggak sholat, wa yadhaku, dan tertawa ahaduhum ma'ahu, bersama tarikis sholah, wa yasta'miluhu, dan menggunakan ahaduhum hu tarikus sholah, indahu, pada ahaduhum, fit tijarah, dalam perdagangan, wal imarah, dalam bangunan, wa ghairi dalik, dan selain itu, wala yubayyin, dan tidak menerangkan ahaduhum lahu, bagi tarikus shalah, qad, sama sekali, ma fi tarkis shalah, apa yang di dalam meninggalkan salat, minal itsmi, daripada dosa, walama, dan tidak ada menerangkan apa fi fi'liha, di dalam mengerjakan salat, minal ajri, daripada pahala. Kamu lihat ustadz, kiai, santri, dai masih kumpul dengan orang yang nggak sholat, makan bersama, minum bersama, tertawa bersama, tahu ini orang nggak sholat. Seharusnya wajib diterangkan, nggak sholat masuk neraka ente, nggak sholat dibenci sama Tuhan kamu, nggak sholat jauh dari rahmat Allah kamu. Kalau sholat kamu diridhoi, pahalanya begini, 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 seharusnya begitu. Ini enggak. Dia tahu orang ini adalah orang yang jauh dari rahmat, orang ini dimurkai sama Tuhan karena dia meninggalkan sholat, nggak diingatkan. Wadzalika mimma yahdimuddin, dan ini adalah daripada merobohkan agama. Orang yang sok menjadi mujahid, orang yang sok menjadi pahlawan, orang yang sok menjadi pembela Islam, kadang-kadang tetangganya yang nggak sholat nggak pernah diajak sholat, keluarganya yang nggak sholat kadang-kadang nggak pernah diingatkan. Padahal Nabi menyatakan apa? As-salatu imaduddin, faman agama faqad agamad-din, wa man taraka faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa orang yang menegakkan tiang agama berarti sama dengan memperkuat agama. Siapa orang yang merobohkan tiang agama berarti sama dengan merobohkan, menghancurkan agama Islam.
ngomongnya ingin menghadapi musuh-musuh Islam. Wah, semangatnya kalau mau menghancurkan gereja, semangatnya kalau mau menghancurkan kelenteng, semangatnya kalau memang menghancurkan pura misalnya. Dia nggak paham orang yang meninggalkan sholat inilah yang merobohkan Islam. Yang ngaku-ngaku Islam tapi orang itu nggak sholat, itu sama dengan menghancurkan Islam. Seharusnya kita lebih fokus ke sana, wahai umat Islam. Gimana caranya umat Islam ini semuanya sholat? Gimana caranya semua umat Islam ini menjadi orang yang sholat? Itu lebih penting daripada gimana caranya orang-orang kafir itu kita bunuh semuanya. Faham nih ya? Jadi coba yang ada di sini nih, kalau yang hadir di majelis ini anggap 1000, misal nih, insya Allah lebih nih 1000 nih. Pulang dari majelis ini semuanya ngajak sholat, keluarganya yang nggak sholat diajak sholat, adik kakaknya yang nggak sholat diajak sholat, diajak berjamaah, dan Anda juga menjaga sholat berjamaah. Anda memperkuat Islam. Nggak usah demonstrasi wis sampean. Sekarang Anda bergerak untuk ajak mereka semuanya sholat. Itulah yang paling memperjuangkan agama Allah. Orang yang paling memperjuangkan agama Allah di akhir zaman, orang yang berhasil mengajak umat Islam untuk menjaga sholat. Makmurno masjidmu, makmurkan sholat berjamaah. Itu adalah perjuangan yang paling utama, saudara. Faham nih ya? Karena itu jangan terlalu bermuluk-muluk. Engkau muluk-muluk tak iso mendek maning kon. Kita cukup menjadi orang yang sadar aja bahwa kita ini adalah mempunyai satu kewajiban utama, yang jika kewajiban utama itu bisa kita jaga benar, insya Allah Islam akan jaya di setiap zaman, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Ketika kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, keluarga kita bisa menjaga sholat 5 waktu, ngajak tetangga kita sholat 5 waktu, itu berarti kita ini sudah benar-benar memperjuangkan agama ini dengan sebagaimana mestinya. Nggak usah kita dicekoki dengan ajaran-ajaran yang membuat kita ini bermusuhan satu sama lain, sampai otaknya dicuci. Halo pondas, otak dicuci itu, cuci pakaian aja ya, cuci sarung, otak dicuci mau, bodoh itu namanya. Sampai akhirnya Masya Allah, yang tidak dalam pikirannya, sampai kadang-kadang menvonis semua orang yang tidak sama dengan dia adalah penghuni neraka, kafir hukumnya, nggak perlu dikasih salam, mereka adalah syirik, mereka adalah murtad. Akhirnya bencinya bukan sama orang kafir, bencinya sama orang Islam sendiri. Itulah kebodohan. Sebenarnya ini adalah program musuh-musuh Islam untuk membentur-benturkan umat Islam. Anda lihat bagaimana yang aku pejuang-pejuang itu karena kebodohan, nggak baca kitab. Cukup ilmunya dengan mendengarkan dan pakai bahasa dengan buku-buku terjemah, nggak baca kitab, nggak belajar dari bawah.
sok menjadi alim, akhirnya ngawur, masuk masjid, sholat Jumat berjamaah, meledakkan diri, membunuh orang-orang Islam yang lagi sholat. Pejuang katanya. Tuh lihat bagaimana bodohnya ini. Kalau kamu ingin jadi pejuang, ajak orang untuk sholat, bukan menjadi orang itu ketakutan masuk masjid. Orang khawatir mau sholat Jum'ah, orang khawatir mau sholat berjamaah. Kalau kamu ingin menjadi pejuang, ajak orang itu senang masuk masjid, mau sholat berjum'ah, mau sholat berjamaah, senang melaksanakannya. Itu pejuang beneran. Ini bodohnya setengah mati nih. Bodoh capopo gak ngerti aku. Hati-hati ya. Nah, kenapa kok bisa ada anak-anak yang terpengaruh model begitu? Karena orang tuanya membiarkan anaknya belajar dengan guru yang kurang benar. Karena itu jangan asal belajar, dilihat juga gurunya ini bener apa enggak. Belajar hadis tapi gurunya enggak bener, ngawur ngartikan hadis. Belajar tafsir tapi gurunya enggak bener, ngawur mentafsirkan Al-Quran. Semau-maunya dia mentafsirkan. Dilihat juga guru. Guru itu juga pengaruh, Pak ya. Ya ini, kalau sepenting belajar cukup ilmu nih nak, siapa aja gurunya kamu, yang penting kamu ambil ilmunya. Ya sini jadinya model begitu nanti. Dibiarkan belajar kon, ada di pondok ini, sepenting ilmunya. Belajar kamu sama ustadz ini, sepenting ilmunya. Tapi orang ini nggak bener alirannya, nggak bener fahamnya. Hati-hati, berubah anak kamu nanti. Jangan-jangan bapaknya sendiri dikafirkan nanti. Jangan-jangan nikahnya orang tuanya diragukan nanti. Nggak sah bapak itu nikahi. Lakon hasilnya apa berarti? Model. Loh kenapa bisa begitu? Nih loh doktrin. Ya ini pencucian otak itu sini. Kalau pakaian dicuci tambah bersih. Kalau otak dicuci tambah kotor. Paham nih ya? Karena itu hati-hati. Kita jangan sampai terjebak dalam masalah ini. Kita harus paham bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang tentunya yang ingin mendapat ridha Allah, menjadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu bermuluk-muluk. Kita ingin jadi pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menegakkan sholat 5 waktu dan mengajak orang lain untuk sholat 5 waktu. Insyaallah itu adalah cara untuk memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan insyaallah ceramah ini atau pengajian ini akan berikan manfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.